ceritanya tuh bukan hanya sedikit mirip, tapi literally sama persis, dimana sampai akhirnya salah satu dari mereka tuh dikorbankan untuk disantap rame-rame. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Selama kita hidup nih, kita sering banget dengar kata-kata tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya itu sudah diatur. Coba sebelum kita masuk ke videonya, pertama-tama tulis apakah kalian genuinely percaya dengan kata-kata yang barusan. Dan yang kedua, jangan lupa subscribe kalau belum. Pencet subscribe ya sekarang juga. Karena akan selalu ada video-video seru di channel ini untuk kalian. 4 video seminggu. Masa nggak subscribe? Mulai dari 2 anak kembar yang terpisah sejak lahir, tapi ternyata kehidupannya tuh sama. Sampai orang yang mampu menunda ajalnya sendiri. Malam ini kita akan membahas dan melihat-lihat bersama kebetulan-kebetulan yang paling creepy di dunia. Langsung aja, without any further ado, let's get to it. Yang pertama ada Amy Maiden sama Nick Wheeler. Amy sama Nick ini adalah sepasang kekasih asal Inggris yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Pas lagi siap-siap untuk pernikahan mereka menyempatkan untuk datang ke rumah kakek neneknya Nick. Selagi berkunjung nih ke rumah kakek neneknya Nick, mereka tuh dikasih tahu nih, ini nih ada album foto-foto keluarga pas Nick masih kecil. Gemes dong, kayak Nick sama Amy ngeliat-liatin nih foto-fotonya Nick waktu masih kecil, pergi sama keluarganya. Dan dari banyaknya foto guys, ada satu foto yang diambil 11 tahun lalu yang menunjukkan Nick yang masih kecil itu lagi liburan di sebuah pantai di Cornwall, Inggris. Jadi ini kayak foto dari liburan keluarganya Nick kan. Mereka lihat kayak, oh my god, lucu banget foto ini, foto liburan di pantai pas masih kecil. Terus mereka sadar bahwa di foto yang sama yang menunjukkan Nick berlibur di pantai, gak jauh dari tempat Nick duduk, itu ada seorang anak kecil perempuan yang ternyata adalah Amy. Bayangin, ternyata kalian pernah ada di tempat yang sama jodoh kalian pas masih kecil, kayak somehow hidup kalian tuh sebenarnya kayak sempat bersinggungan gitu. Apakah ini adalah bukti bahwa mereka memang sebenarnya terjodohkan? Terjodohkan. Jodoh, destiny, takdir, ditakdirkan bersama, atau kebetulan aja menurut kalian guys? Tapi tuh percaya nggak percaya sih sama kayak gini-gini? Mau percaya tapi kayak masa sih? Tapi percaya nggak percaya kayak Jihan bilang, kayak my sister and her husband itu juga lumayan kayak jadi jauh sebelum Nazneen ketemu sama Kevin, ternyata kayak jauh sebelum mereka kenal secara manusia kenalan. Jauh sebelum Nazneen dan Kevin berkenalan, sampai akhirnya Kevin menjadi bagian dari keluarga kita. Di 2012, apparently mereka tuh ada di kelas yang sama ngambil IELTS. Dan yang lebih gila, itu belum hal paling gilanya. Jadi pertama kali aku ketemu Kevin itu di Perancis kan, tahun 2019 ketika mereka lagi exchange. Pas kenalan kayak, oh hi Kevin, hi Nessie gitu kan. Terus dia kayak, lo gak inget ya sama gue? I'm like, hah? What do you mean gitu? Kita pernah ketemu kah? Karena kita kampusnya sama kan, tapi aku gak pernah kenal. Dia kayak, di 2011 kita satu kelas, belajar bahasa Jerman bareng. Dia cuma seminggu di kelas aku. Kelasnya kecil, jadi dia ingat ada aku. Pada saat itu dia memutuskan, kayaknya gue gak mau belajar bahasa Jerman. Akhirnya dia ngambil IELTS. Jadi dia satu kelas sama aku seminggu, terus dia ambil IELTS sekelas sama Nazneen. Dan itu dia sama sekali gak tahu itu aku sama Nazneen, adik kakak dan segala macam, sampai akhirnya dia jadi bagian dari kita. Kayak Berarti kalau misalnya Kak Kevin nggak ngambil IELTS, dia kan bisa jodohnya Kak Nessie. Najong, enggak. Mereka nggak inget each other sampai years later baru mereka kenalan. Kalau itu ada fotonya, sama kejadiannya kayak ini. Itu emang benar, namanya jodoh itu dekat. Iya benar, jodoh itu dekat. Mau dijauhkan kayak apa, dekat lagi. Next ada anak kembar yang terpisah. Jadi di Ohio guys, dulu tuh ada 2 saudara kembar yang udah dipisahkan dari lahir sejak tahun 1940. Sebelum Indonesia merdeka. Satu diadopsi sama keluarga Lewis dari Lima, dan yang satunya lagi diadopsi sama keluarga Springers dari Piqua. 2 anak ini nggak pernah ketemu guys, sama sekali. Bahkan mereka tuh nggak tahu kalau mereka ini punya kembaran, nama kembarannya siapa, mereka tinggal di mana, sama siapa tuh sama sekali kayak
Nggak tahu. Mereka taunya ya mereka diadopsi sama keluarganya aja. Nah, yang aneh adalah setelah dua anak ini diadopsi, somehow dua keluarga ini tuh sama-sama menamakan anak dua ini James. Jadi dua-duanya walaupun satu tinggal di Lima, satu tinggal di Piqua, dua-dua namanya James. Dan banyak yang lebih gila lagi. Jadi saat kecil mereka tuh punya anjing kesayangan yang dua-duanya dinamakan Toy. Mereka juga dua-duanya beranjak dewasa dan memilih untuk menjadi polisi. Gak sampai di situ bagian tergilanya. Kedua James ini dua-dua nikah sama perempuan-perempuan bernama Linda. Jadi istrinya dua-duanya namanya Linda. Para James dan Linda. James dan Linda yang ini dan James dan Linda yang ini dua-duanya punya anak yang mereka namakan James Allen. Kepala aku mau meledak. Hah? Nggak sampai di situ. I can't, like, ini sampai kayak, hah? Kedua James ini lalu bercerai dengan Linda-Linda mereka, guys. Dan menikah lagi dengan perempuan-perempuan bernama Betty. Hah? Kok bisa ya? Terus mereka ketemunya kapan? Mereka pas gede ketemu. Mereka pasti pas ketemu kayak, kamu kayak aku dalam universe lain gak sih? Kayak multiverse. Multiverse of madness aja nggak semad ini. Maksudnya jadi cerita Marvel nih. Multiverses of James. Hah? Kok bisa ya? Glitch in the Matrix nggak sih nih? Glitch in the Matrix. Ini kayak data yang sama di copy paste. Fix, kita hidup dalam simulasi. Gimana menurut kalian, guys? Kok bisa ya? Apa jangan-jangan coba komen di bawah. Next ada mobil perang. Mungkin ada nih beberapa dari kalian yang walaupun aku yakin bahwa Neroris, Tim Nessie, Genera serem juga ya kalau kita tambahin is di semuanya. Jangan deh. Aku yakin semua yang nonton ini pasti adalah kaum-kaum dengan intelijensi yang tinggi, orang-orang pintar. Tapi mungkin ada beberapa nih yang bertanya-tanya, kenapa Perang Dunia Pertama itu bisa terjadi? So in hindsight, based on history, dari catatan sejarah. Jadi Perang Dunia Pertama itu terjadi karena banyak hal. Salah satunya adalah penyerangan terhadap putra mahkota kerajaan Austro-Hungaria yang bernama Franz Ferdinand. 28 Juni tahun 1914, setelah melakukan kunjungan ke negara ke Bosnia, ada seorang penembak yang bernama Gavrilo Princip itu yang mendekati mobilnya Franz Ferdinand. Nah, pada saat itu sang pangeran Franz itu nggak lagi sendirian, guys. Dia lagi ada sama istrinya. Istrinya pangeran Franz Ferdinand adalah Sophie Chotek yang merupakan seorang Duchess of Hohenberg, seorang gadis bangsawan Jerman. Saat mendekati mobil Greifswald dengan atap terbuka miliknya pangeran, Gavrilo ini sang penembak langsung tuh, guys, perutnya Duchess Sophie dan lehernya Pangeran Franz. Dari kejadian itu terjadilah sebuah sejarah besar. Nah, karena memang kejadiannya life changing, akhirnya mobil yang digunakan sama Franz sama Sophie itu disimpan kan di sebuah museum. Museum itu ada di Vienna, Austria. Nah, setelah hampir 100 tahun nih mobil itu disimpan, ternyata ada temuan baru yang cukup aneh pada mobil tersebut. Saat dilihat mobil itu, jadi mobil yang super berharga ini memiliki plat AIII 118. Mungkin untuk kita yang awam, kita bakal bilang kayak, emang apa yang salah ya sama nomor itu? Well, entah ini cocok logi atau bukan, tapi Perang Dunia Pertama itu berakhir dengan armistice atau gencatan senjata pada 11 November tahun 1918. Seakan kayak mobil ini meramalkan gitu ya. Walaupun bermulanya Perang Dunia Pertama, salah satunya adalah dari literally mobil itu, tapi dia juga menunjukkan kapan perangnya akan berakhir. What do you guys think? Cocok logi atau memang bisa kok hal-hal seperti ini terjadi? Komen di bawah. Next ada Timur atau Tamerlane. Jadi Timur atau Tamerlane adalah seorang panglima perang Asia yang cukup terkenal di abad ke-14an. Dia memiliki banyak banget, guys, ide-ide militer yang hebat-hebat banget. Bahkan dia tuh mampu menguasai kerajaan Persia. Tapi walaupun banyak hal-hal keren yang dia lakukan, pastinya di semua perang atau di semua kayak penguasaan itu ada aja korbannya. Orang-orang yang mengalami kerugian. Diperkirakan nih, dalam masanya Tamerlane itu sekitar 17 juta orang kehilangan nyawa mereka. Setelah Tamerlane meninggal dunia, Joseph Stalin, diktator Uni Soviet pada saat itu memerintahkan para arkeolog untuk membongkar kuburannya Tamerlane. Nah, ini bagian mestinya masuk neror, guys. Karena creepy banget. Pas dibuka, para arkeolog tuh kaget melihat sebuah prasasti yang berbunyi, siapapun yang membuka makamku akan melepaskan
seorang penjajah yang jauh lebih mengerikan dari aku. Hanya beberapa hari setelah makam itu dibongkar, pada 22 Juni tahun 1941, Jerman menginvasi Uni Soviet. Tentu kalian tahu sejarahnya, ini pada masa jayanya Adolf Hitler. Setahun kemudian, pada tahun 1942, akhirnya Joseph Stalin memutuskan untuk mengubur kembali jenazahnya, Tamerlane. Dan setelah Tamerlane dikubur untuk kedua kalinya, tentara Jerman menyerah. Merinding banget. Tapi ini menariknya adalah kayak di potongan sejarah ini dibilang bahwa Hitler adalah seorang penjajah yang lebih mengerikan. Seakan kita barusan nggak ngomongin Stalin gitu. Yang mana kayaknya yang diomongin sama Tamerlane itu bukan Hitler deh, tapi si abang Stalin sendiri. Next ada Martin de Jong. Martin de Jong ini bisa dibilang guys, pesepeda paling beruntung di dunia. Kenapa? Jadi, Martin ini pernah melakukan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Jangan bilang dia naik sepeda. Enggak. Tapi di perjalanan itu, dia tuh tiba-tiba memutuskan untuk menaiki... Iya. Ke Beijing sepeda. Makanya aku mikir, gak mungkin kan dia dari Kuala Lumpur ke Beijing naik sepeda. Tapi ada orang sampai Belanda naik sepeda. Anya mau ke Thailand jalan kaki. Enggak, dia nggak naik sepeda dari Kuala Lumpur ke Beijing. Untungnya. Tapi dalam perjalanan itu dia tiba-tiba nih guys memutuskan untuk menaiki pesawat lain. Dalam perjalanan itu dia sebenarnya udah beli tiket pesawat guys. Tapi dia memutuskan untuk mengganti tiket pesawatnya ke versi yang lebih murah. Betapa beruntungnya dia, karena originally mustinya dia itu naik pesawat MH370. Ngomong namanya aja aku rada kayak siapa yang masih nungguin neror MH370 komen di bawah. Anyways, gak cuma sekali itu dia beruntung mengganti flightnya dari MH370 jadi pesawat lain. Hanya beberapa bulan setelah itu, pada 17 Juli tahun 2014, Martin sekali lagi mau melakukan perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Nggak naik sepeda juga. Dan dia sekali lagi mengganti tiket pesawatnya jadi yang lebih murah. Padahal, tiket dia yang original, yang mestinya dia naiki, adalah pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak di langit Ukraina. Man, sumpah ya aku kalau jadi dia udah 2 kali gini kayak udah sih. Apa yang akan kalian lakukan guys kalau misalkan kalian adalah Martin? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada kapal pesiar Mignonette. Mungkin sebagian besar dari kalian gak asing sama nama Edgar Allan Poe, seorang penulis ternama dunia yang dikenal dengan puisi dan cerita-cerita pendeknya. Dari sekian banyak nih karyanya Edgar Allan Poe, di tahun 1838 Edgar itu merilis sebuah novel yang berjudul The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. Secara garis besar, novel ini tuh bercerita guys tentang sebuah kapal bernama Grampus yang rusak karena badai saat berlayar di tengah lautan. Padahal, kapal ini guys memiliki makanan dan air minum yang sangat sedikit. Dan para kru kapal yang tersisa cuma 4 orang itu akhirnya naik sekoci untuk mencari daratan. Semakin lama, simpanan makanan ini semakin menipiskan. Akhirnya untuk bertahan hidup, semua orang yang ada di sekoci itu tuh harus mencoba segala hal dan melakukan segala upaya. Salah satu caranya itu membuat kayak arisan gitu, kocokan menggunakan beberapa sedotan. Dari sekian banyak sedotan, itu ada satu sedotan yang diberi tanda, dan siapapun yang mendapatkan sedotan yang udah bertanda itu akan dikorbankan biar yang lain gak kelaparan. Emang novel-novel dulu tuh banyak banget yang depressing guys, jadi kalian jangan kaget ya. Nah udah dong, cerita ini menjadi cerita klasik guys, sampai ternyata di tahun 1884 ada sebuah kapal pesiar yang namanya Mignonette berlayar dari Inggris menuju Australia. Di tengah perjalanannya ternyata ada badai sampai kapal ini tuh hampir karam. Sama seperti kapal Grampus yang ada di novelnya Edgar Allan Poe, kru Mignonette itu mau gak mau harus naik ke sekoci. Tapi ceritanya tuh bukan hanya sedikit mirip, tapi literally sama persis, dimana saat di sekoci itu makanan lama-lama tambah tipis sampai akhirnya salah satu dari mereka tuh dikorbankan untuk disantap rame-rame. Dan ada satu hal lagi yang cukup mengerikan. Entah apakah ini kebetulan atau enggak guys, tapi orang yang menjadi korban di kapal Mignonette adalah seorang pria bernama Richard Parker. Nama yang sama, persis sama dengan tokoh yang dibuat Edgar Allan Poe di novelnya. Tapi Richard Parker kan juga namanya itu tahu harimaunya Life of Pi, ya nggak? Oh, yang di tengah laut ya? Iya, yang di tengah laut nggak sih? Ya kan? Wah, itu buku bagus banget tuh. Itulah tadi beberapa kebetulan-kebetulan di sejarah yang kayak
mind blowing guys. Aku suka banget baca-baca kayak gini gak sih? Bikin merinding gitu kayak, hah kok bisa ya? Apakah memang semua ini sudah ditakdirkan untuk terjadi? Atau mungkin hanya kebetulan saja? Kalau kalian percaya yang mana guys? Adakah kejadian-kejadian di hidup kalian yang bikin kalian percaya bahwa nggak destiny itu memang ada, takdir itu ada? Coba komen di bawah, ceritain aku hal-hal mind blowing kayak gini, cause I love it so much. Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini, jangan lupa subscribe, karena aku gak sabar buat ketemu kalian. Bye-bye. Di belakangnya ada seorang gadis perempuan. Salah.